Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang gerak. Yuk kita cari tahu. Oke, kita mulai ya. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang materi gerak lurus. Coba kita lihat ini peta konsepnya tentang gerak. Jadi gerak ya, kalau dikatakan benda itu bergerak, itu menunjukkan terjadinya perubahan kedudukan benda. Terhadap apa ini perubahannya? Nah, itu terhadap titik acuan. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, gerak yang mengalami perpindahan itu di sini ada perbedaan ya. Ada yang dikatakan perpindahan, kemudian ada yang dikatakan jarak. Nah, kalau jarak, kalau terkait dengan jarak, itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Nah, jarak perubahan terhadap waktu itu akan menghasilkan kelajuan, sedangkan perpindahan ya, berubah terhadap waktu itu akan menghasilkan kecepatan, dan kecepatan perubahan terhadap waktu akan menghasilkan percepatan. Jadi ada perbedaan nanti antara konsep perpindahan dengan jarak, serta antara kecepatan dengan kelajuan. Ya, kita lihat di peta konsep selanjutnya. Di sini bisa kita lihat ya. Jadi benda yang bergerak itu pasti akan melalui suatu lintasan. Ada yang berbentuk lintasannya berbentuk parabola, ya seperti gerak bola yang ditendang gitu kan. Nah, kemudian ada lintasannya berupa lingkaran, contohnya adalah gerak jarum pada jam dinding, dan ada yang lintasannya zigzag ya. Begitupun ada yang lintasannya lurus atau menurut garis lurus. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas hanya gerak suatu benda pada lintasan yang lurus atau pada garis lurus. Nah, nanti kita akan belajar ya bahwa gerakan benda menurut garis lurus itu dibedakan. Nanti ada GLB, gerak lurus beraturan, kemudian ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, perbedaannya ini didasarkan pada kecepatannya ya, tetap atau berubah. Nah, sekarang kita bahas materi apa sih pengertiannya tentang benda itu bergerak. Jadi benda dikatakan bergerak itu jika mengalami perubahan posisi atau kedudukan ya, dibandingkan dengan sesuatu yang dianggap diam. Jadi sesuatu yang dianggap diam ini dianggap sebagai titik acuan. Misalnya kita pergi ke luar dari rumah menggunakan sepeda dengan teman ya, berboncengan. Nah, teman dan kamu ketika keluar naik sepeda itu, maka dikatakan kamu bergerak terhadap apa? Terhadap rumah. Sedangkan kamu terhadap teman kamu yang berboncengan itu tidak bergerak. Kenapa? Karena tidak terjadi perubahan kedudukan, tetap jaraknya ya, atau tidak mengalami perpindahan. Ya, jadi benda dikatakan bergerak itu dilihat dari titik acuannya. Ya, terjadi perpindahan atau tidak. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini perbedaan antara konsep kecepatan dan kelajuan yang tadi kita bahas di peta konsep. Kecepatan ini katanya perubahan kedudukan atau perpindahan ya terhadap selang waktu tertentu. Nah, jadi besarnya perubahan kedudukan dibagi dengan waktunya. Nah, kecepatan itu pasti memiliki nilai besar dan juga arahnya. Ya, misalnya bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik ke utara. Nah, itu ada kecepatan. Sedangkan kelajuan itu menunjukkan bukan perubahan ya, menunjukkan jarak yang ditempuh setiap selang waktu tertentu. Ya, jadi jaraknya ya, bukan benda. Maka dikatakan kelajuan dan tidak memiliki arah. Jadi hanya menghitung jarak tempuh dibagi dengan waktunya. Nah, sedangkan alat ukurnya yang sering ada di kendaraan yang namanya speedometer itu hanya digunakan untuk mengukur kelajuan sesaat saja.
ya, karena kadang naik kadang turun itu kan ya, kadang cepat kadang lambat ya, jadi tidak bisa mengukur untuk kecepatan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kecepatan itu sebenarnya adalah kelajuan yang memiliki arah. Nah, untuk menghitung besarnya kecepatan, ini bisa dihitung dengan V ya, sama dengan delta S per T. Delta S ini menunjukkan apa? Perubahan perpindahan ya, atau perubahan kedudukan ya, perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, itu untuk menghitung kecepatan benda. Ya. Nah, contoh nanti kaitannya dengan gerak lurus beraturan ya. Jadi yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan itu adalah suatu gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang tetap. Jadi kecepatannya selama gerak itu tetap ya, tidak mengalami perubahan tambah cepat atau tambah lambat, tidak, tapi tetap ya. Sehingga bisa dilihat kalau menggunakan ticker timer ya, pada gambar di samping kanan ini. Nah, itu jarak titikan yang terbentuk oleh ticker timer itu sama jaraknya setiap waktunya. Nah, itu menunjukkan gerak lurus beraturan. Nah, contoh gerak lurus beraturan itu contohnya adalah gerak mobil pada jalan yang lurus dan tidak ada penghalang ya. Kemudian kapal laut yang sedang bergerak di lautan yang tenang ya, tanpa gelombang. Nah, itu bergerak lurus. Begitupun pada kelereng yang bergerak pada lantai yang licin. Nah, itu juga memiliki kecepatan yang tetap sehingga gerak lurus beraturan. Ya, nah di sini bisa kita lihat dari hasil ticker timer dan juga grafiknya ya. Tolong diperhatikan jarak antar titik ini sama. Berarti ini menunjukkan gerak lurus beraturan. Jadi gerak dengan kecepatan yang tetap ya. Jadi tidak mengalami perubahan kecepatan. Nah, jadi kalau lihat dari grafik antara kecepatan terhadap waktu, maka garisnya lurus, jadi menunjukkan kecepatannya tetap ya. Tidak mengalami perubahan kecepatan ya di setiap selang waktunya. Nah, kalau kita lihat grafik di sini bisa kita lihat ya, grafik antara jarak terhadap waktu. Ya, jadi melihat pelari itu selama 30 detik itu bisa dilihat berapa kecepatannya, berarti 120 dibagi 30 berarti 4 meter per detik ya, 4 meter per detik atau meter per sekon. Nah, seperti itu ya. Ini berarti menunjukkan grafik kecepatan pada gerak lurus beraturan. Nah, kalau grafik yang di bawahnya yang warna biru itu menunjukkan di sini mengalami GLB ya. Pada 10 sekon kedua ini berarti dia berhenti istirahat ya. Kemudian pada detik terakhir, nah ini kecepatannya terjadi peningkatan 4 meter per detik. Oke ya, berarti ini menunjukkan masing-masing waktu ya yang ditempuh oleh seorang pelari setiap detiknya, sehingga kita tidak bisa menghitung seluruh kecepatannya, hanya nanti bisa dihitung kecepatan rata-ratanya ya, berapa waktu jarak yang ditempuh dibagi seluruh selang waktunya. Ya, sekarang kita lanjutkan adanya konsep percepatan ya. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan ya dibagi dengan waktunya ya, perubahan kecepatan ya. Nah, perubahan kecepatan ini ada yang benda itu bertambah cepat ya, maka dikatakan mengalami percepatan positif atau percepatan. Kemudian ada benda yang bergerak itu karena direm ya, atau melalui suatu tanjakan makin lambat, maka dikatakan mengalami perlambatan ya. Nah, sehingga kalau menggunakan ticker timer ini bisa kelihatan ya, GLBB yang dipercepat atau GLBB yang diperlambat. Kalau GLBB diperlambat ya, ini dari jarak yang rapat titikan timernya sampai yang paling renggang. Nah, itu berarti dari titikan yang renggang karena gayanya tarik sini ya ke kanan, maka dari yang renggang sampai yang rapat ya, sampai dia berhenti. Oke, sedangkan yang dipercepat dari rapat ya sampai menjadi renggang ya titikannya, itu menunjukkan dipercepat ya.
Ya. Kemudian kita lihat sini grafiknya ya, antara kecepatan terhadap waktu. Kalau dipercepat maka terjadi perubahan kecepatan. Kalau diperlambat maka dia akan turun kecepatannya hingga sampai dia benda itu berhenti. Nah, itu menggambarkan GLBB baik dipercepat atau diperlambat. Ya, nah ini contohnya gerak ya, perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, ini GLBB dipercepat. Oke, dan untuk menghitung berapa besarnya percepatannya, ini bisa dihitung dengan rumus perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu ya. Nah, contoh gerak lurus berubah beraturan, contohnya dalam mobil yang digas berarti mengalami percepatan, atau direm mengalami perlambatan. Kemudian benda yang jatuh dari ketinggian itu pasti mengalami percepatan. Dan benda yang dilempar ke atas itu pasti akan mengalami perlambatan. Ya, itu pembahasan materi kita pada hari ini ya. Jika ada pertanyaan atau hal yang belum dipahami, silakan bisa melalui Japri, melalui WhatsApp pribadi ke Bapak. Hari ini tidak ada penugasan, hanya silakan kalian rangkum ya ke buku catatan kalian masing-masing. Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.